Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, Maido desu. Kembali lagi di Manabu Jepang. Di video kali ini kita akan bahas tentang hal yang lagi viral di Indonesia dan juga di Jepang. Nah, di Indonesia nih aku sering lihat banget di sosial media lagi viral seseorang anak muda yang katanya lagi kuliah, masih kuliah, bernama Mario Dandi, yang katanya dia ini anak seorang pejabat Dirjen Pajak Eselon 2 ya kalau nggak salah di ibu kota di Jakarta. Dan dia ini terlibat kasus penganiayaan terhadap anak seorang anggota JP Ansor, si David katanya. Nah, ini katanya alasan itu sepele banget karena wanita, perempuan, onna no hito. Karena alasan ini. Nah, kalau yang aku baca dari internet itu, jadi katanya si ceweknya ini namanya Agnes ya kalau nggak salah katanya. Jadi dulunya pacaran sama si David, si korban. Nah, tapi sekarang dia pacaran sama si anak pejabat pajak ini, si Mario ini. Nah, katanya dia ngelapor sama pacarnya ini yang baru ini, dia pernah dapat pelecehan katanya dari si korban, si David ini. Nah, si ini nggak terima dong, si Mario Dandi atau apalah ini. Dia nggak terima, terus akhirnya dia nyuruh si ceweknya ini untuk ngajak ketemuan si korban, si David ini. Terus disuruh kirim pesan, diajak ketemuan di sebuah gang gitu katanya, di perumahan. Nah, setelah dia muncul nih, si korban muncul, akhirnya disergap sama dia dan teman-temannya. Dia nggak sendiri nih ternyata. Dia ada teman-temannya juga, disergap terus dianiaya, dipukulin sampai babak belur. Sampai udah babak belur pun udah jatuh nih ke tanah, dia masih di finishing sama dia. Katanya ditendang kepalanya yang udah tergeletak di tanah ya. Dia selebrasi tuh. Terus di videonya kan dia bilang tuh, dia nggak takut matiin orang, mau dilaporin silahkan katanya. Gokil banget, luar biasa banget pokoknya. Mentalnya emang luar biasa. Dan ternyata benar, keinginannya dikabulkan. Alhamdulillah. Ini ada temennya yang mendokumentasikan dan diupload ke internet. Ini nih yang luar biasanya anak muda zaman sekarang itu apa-apa semuanya diupload ke internet. Dia nggak memikirkan konsekuensinya, terus apa yang akan muncul dari video yang diupload ke internet. Dengan entah itu ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan orang yang akan melihat. Nah, di situ ternyata reaksi masyarakat luar biasa ya. Luar biasa, bahkan langsung jadi viral banget di Indonesia, di seluruh sosial media. Dan akhirnya terciduklah si bocah ini. Dan dari kasusnya dia ini, dia udah ditetapkan sebagai tersangka. Terus bahkan merembetnya itu ke seluruh keluarganya, ke bapaknya, ke emaknya juga. Yang bapaknya yang pejabat Dirjen Pajak ini akhirnya dicopot dah sama Bu Sri Mulyani. Karena tahu sendirilah Bu Sri Mulyani dari dulu emang sangat menganjurkan, meminta, memohon kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bayar pajak, untuk taat bayar pajak. Tetapi dari kasus ini setelah diteliti, diselidiki, terbukti bahwa si bapaknya si tersangka ini ada beberapa harta kekayaannya itu yang nggak dilaporin, dan mobilnya ini yang katanya dibuat pamer, yang mobil Jeep Rubicon ini ternyata nggak bayar pajak. Kan luar biasa banget. Akhirnya dicopot dia sama Bu Sri Mulyani, dan katanya sih dia mengundurkan diri dari ASN, dari pegawai negeri. Dan katanya nggak sampai di situ aja, bahkan si emaknya ini katanya punya restoran di Yogyakarta. Setelah ketahuan nih sama netizen Indonesia, ini langsung dikasih rating 1 di Google. Luar biasa, netizen emang kalau udah bertindak itu emang sudah bukan main dah. Tapi ya terima kasih juga buat netizen. Jadi karena berkat netizen Indonesia juga kasusnya bisa jadi diselidiki sampai sedalam ini. Bahkan katanya Kementerian Keuangan itu meminta berapa puluh ribu pegawai negeri sipilnya, ASN-nya, untuk melaporkan harta kekayaannya setelah adanya kasus ini. Luar biasa kan? Ya begitulah, zaman sekarang itu memang sosial media itu punya power yang sangat tinggi. Jadi apabila kita nggak memanfaatkannya dengan smart, dengan cerdas, itu bakalan
jadi efek yang buruk banget, bakalan menimbulkan dampak yang sangat buruk. Nah, sebenarnya ini di Indonesia ya. Indonesia ada kasus kayak gini. Di Jepang juga ada. Jadi aku pun heran, geleng-geleng kepala, nggak percaya juga, karena di negara maju, yang negara yang taat peraturannya itu di Jepang itu ya, peraturannya itu sangat kejam, dan tindakannya itu ya, tindakan atas pelanggaran hukum itu sangat ketat, sangat kejam. Nah, jadi orang yang melanggar hukum itu ada, tapi nggak banyak. Nah, yang nggak banyak itu akhir-akhir ini muncul di TV. Nah, jadi kasusnya sama juga, viral di sosial media. Nah, akhirnya, kalau di Jepang ini netizennya Jepang itu mereka bantu untuk memviralkan, tapi tetap yang bergerak dari perusahaan. Karena ini kasusnya di sini korbannya itu perusahaan. Jadi kasusnya itu adalah kalau aku bilangnya sama kayak pelecehan, pencemaran nama baik sebuah perusahaan. Jadi ada perusahaan restoran sushi ya, sushi yang muter-muter itu ada namanya Sushiro. Tapi nggak cuma Sushiro aja, ada banyak lain. Tapi aku ambil kasusnya yang Sushiro aja. Nah, ini ada netizen masih bocah juga, bocil emang, bocil yang nggak tahu lah, dia nggak mendapat didikan yang baik dari orang tuanya atau gimana, dia makan di Sushiro. Terus ini ya ini nih, kalian lihat videonya deh, lihat videonya, ada yang si bocil ini dia nyemprotin alkohol. Jadi kan karena untuk program antisipasi pencemaran COVID-19, jadi di setiap tokonya Sushiro itu di mejanya, di meja setiap customer itu ada botol alkohol. Nah, ini dia dipakai buat nyemprot si sushi makanannya ini. Jadi sushi yang muter-muter itu disemprot sama alkohol sama dia. Kan mantep tuh, orang makan sushi ada rasa alkoholnya, ya kan? Jadi haram dah itu sushinya. Kebangetan kan? Nah, tapi nggak cuma itu aja, ada banyak. Tapi aku ambil beberapa aja. Ada juga yang ini nih dia. Jadi ini dijilat-jilat sama dia. Jadi ini dijilat-jilat sama dia, diemut-emut lah ininya ya, mangkuknya ya. Ini buat minum, buat isi teh. Terus dibalikin lagi, sambil ketawa-ketawa lagi dia. Apa nggak luar biasa itu? Nah, yang ini juga parah nih. Yang ini, jadi di restoran Sushiro ini, dia kan nggak cuma menyediakan sushi, tapi juga ada goreng-gorengan, ada juga makanan penutup ya, yang sweet ya, dessertnya ada. Terus ada macam-macam lah, jadi kayak ramen juga gitu juga ada. Nah, ini salah satu dessertnya ini juga diantarkan lewat ininya ya, apa yang muter-muter, alat yang mesin yang muter-muter itu. Nah, ketika dia muter, padahal ini bukan pesanannya dia, muter di depannya dia, diambil sama dia itu rotinya, roti yang ada di es krimnya itu, parfait ya namanya ya. Diambil, dimakan dikit sama dia, dibalikin lagi ke makanannya itu, ke dessertnya sama dia, terus muter. Gila nggak? Itu orang yang bakalan makan itu dapat bekas dia dong. Ya kan? Nah guys, kesamaan dari beberapa video ini, baik yang dari Indonesia sama yang di Jepang ini mereka, kalau yang di Jepang ini ya mereka sambil ketawa-ketawa. Jadi mereka ngerti apa yang mereka lakukan ini. Dan mereka ya seneng-seneng aja. Dan ketika itu diposting di sosial media pun mereka nggak ada takut-takutnya. Mereka nggak tahu, mereka nggak mikirin apa konsekuensinya dari yang mereka lakukan ini. Dan ternyata memang hasilnya luar biasa. Setelah dia viral, terus akhirnya perusahaan Sushiro ini dia mengambil tindakan hukum. Jadi mereka bahkan untuk mengantisipasi ini ya, tercemarnya nama baik mereka, itu yang alkohol tadi itu bahkan langsung diambil semua. Alkoholnya nggak diletakkan di meja customer, di meja pelanggan, di meja tempat makannya. Dan juga untuk yang makanannya muter, sushi kan biasanya ditaruh di makan muter itu bahkan di stok sementara. Jadi makanannya cuma bisa diorder lewat tablet yang ada di meja pelanggan. Jadi sampai segitunya perusahaan harus ambil langkah yang nyata untuk menanggulangi ini. Dan mereka udah ngajukan itu tuntutan hukum. Kalau di Jepang memang prosesnya secara hukum, jadi ya ini si bocil-bocil bakalan ditangkap, terus bakal dituntut untuk bayar uang ganti rugi untuk marah nama baik pastinya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Harapan aku sih kita semua, teman-teman yang nonton video ini, kita bisa bertindak lebih smart lagi, lebih cerdas lagi dalam memanfaatkan atau menggunakan sosial media ke depannya. Jadi sebelum kita ambil video atau foto terus kita posting ke sosial media kita, jangan lupa kita dulu
apakah ada konsekuensinya yang akan buruk, yang baik, atau ya ini cuma untuk pribadi aja. Jadi ya jangan sampai nanti akan merugikan diri kita sendiri, keluarga kita, teman-teman di sekitar kita, dan juga bangsa negara kita. Jadi ya kita gunakan sosial media ini sebagai media sharing, terus juga media kita belajar dan mendapatkan informasi terbaru seperti ini, dan ya kita gunakan secara cerdas punya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian ada komen, saran, masukan apa-apa, kita komen aja langsung ya. Terima kasih banyak yang udah nonton video ya Mana Bu Jepang terus. Ikuti terus video aku selanjutnya ya. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.